selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diguyur hujan deras, tebing setinggi 10 meter di Lombok Timur longsor dan menutup jalur wisata. Berkas dinyatakan lengkap, polisi NTB limpahkan kasus pelecehan seksual tersangka disabilitas ke Kejaksaan. Panen di musim penghujan, harga nanas di Lombok Timur terjun bebas. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Gus, apa kabar Gus? Sehat Gus? Sehat Gus. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melimpahkan berkas perkara pidana kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang disabilitas berinisial IWAS ke Kejaksaan Negeri Mataram Kamis siang. Hal itu dilakukan setelah polisi menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan pada hari Selasa tanggal 7 Januari lalu. Polisi menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka IWAS kepada Kejaksaan sebagai tindak lanjut proses hukum kasus pelecehan seksual tersebut. Dalam berkas tersebut, polisi juga menyertakan keterangan 14 saksi kunci, mulai korban, ahli pidana, dan psikologis. Meski telah dilimpahkan, polisi berjanji akan tetap mengawal proses hukum IWAS hingga ke tahap peradilan nanti, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kita pada tanggal 7 Januari 2024 menerima surat pemberitahuan dari Kajati Nusa Tenggara Barat bahwa proses penyidikan yang kita lakukan terhadap tersangka Agus itu telah rampung dan telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari 2024 kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Kepolisian berharap Kejaksaan Negeri Mataram dapat bekerja profesional dan transparan dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang pelaku disabilitas. Polisi menjerat IWAS dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual, pasal 6 huruf A dan atau huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Tersangka kasus pelecehan seksual berinisial IWAS 22 tahun menangis histeris saat mengetahui dirinya akan ditahan di lembaga pemasyarakatan usai kasusnya dilimpahkan oleh kepolisian ke Kejaksaan pada Kamis siang. IWAS menyampaikan penolakannya atas penahanan dirinya dan meminta petugas Kejaksaan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. IWAS bahkan terus menangis meski sempat ditenangkan kedua orang tua dan penasehat hukumnya. Melalui kuasa hukumnya, IWAS meminta agar menjalani tahanan rumah seperti sebelumnya. Namun hal itu ditolak pihak Kejaksaan karena lapas tempat penahanannya dinyatakan ramah disabilitas dan lansia. Memang benar, di dalam berkas juga saya temukan memang ada beberapa korban yang di bawah umur. Namun untuk korban-korban tersebut kami belum bisa melapis ke pasal Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak-anak itu juga tidak bisa kami mintakan keterangannya untuk sementara ini. Jadi hanya keterangannya diwakili oleh pendamping korban karena situasi anak tersebut
memang masih belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila masih menunggu itu, nanti perkara ini akan berlarut-larut dan lama. Apalagi juga ada pembatasan penanganan terhadap Agus, ada waktu pembatasan penanganan. Jadi untuk anak tersebut kami belum lapis untuk undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pada prinsipnya kami apresiasi Polda NTB ya, yang sudah melakukan tahanan rumah terhadap Agus. Nah kemudian ini saya khawatir, ya bukan gimana-gimana, karena pelaku ini penyandang disabilitas, ya, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan kemudian ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas kemudian bertahan untuk melakukan tahanan rutan terhadap yang bersangkutan. Lihat sendiri tadi Agus teriak-teriak seperti itu dampak psikologis. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melimpahkan berkas perkara IWAS ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap. Berdasarkan keputusan aparat penegak hukum dan Komisi Disabilitas, IWAS akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan, Lombok Barat selama 20 hari ke depan di Lapas Khusus Disabilitas dan Lansia. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti adanya laporan dugaan permainan permohonan izin usaha maupun pembangunan di Kabupaten Lombok Barat yang diduga dilakukan oleh oknum pemegang kewenangan. KPK menyatakan sektor yang banyak dilaporkan dan rentan temuan kasus korupsi diantaranya adalah soal perizinan sektor perubahan dan alih fungsi lahan. Aduan tersebut dilakukan oleh pengembang dan notaris karena berbelit-belitnya persoalan perizinan yang diajukan dan biasanya harus mengeluarkan dana besar untuk mempercepat proses penerbitan izin. Untuk menindaklanjuti hal itu, KPK meminta pemerintah memberikan data luas wilayah alih fungsi lahan pertanian yang diduga menjadi objek permainan. Agar tidak tersangkut hukum, KPK juga mengajak pihak terkait tetap bekerja profesional dan transparan dalam mengurus proses perizinan. Ya, ini rumus umumnya kita buat yang gelap jadi terang. Kalau nggak nanti semua orang bisa bilang, pokoknya lo saya ya, sama ini kan gitu kan. Ya kalau terbuka segala macam, orang bisa monitor. Ya itu yang saya mau bilang juga, kalau memang kita bersih, Pak Kadis atau Pak Kaban atau Pak atau Bu Kada siapapun itu, kita berbuat transparan. Itu aja dari saya. Karena bisa jadi jangan sampai dua-duanya menikmati, ada juga yang menikmati. Paham kan? Ada orang yang pemohon yang jujur enggak ini, tapi ada juga yang menikmati yang siap-siap di mempresentasikan Pak sekali kembali ke Pemda ini, nggak mungkin kami semua lakukan. Nah, teman-teman media mau ingatkan terus. Selain karena laporan pengusaha dan investor, sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi pada dugaan permainan perizinan menguat berdasarkan temuan penyusutan lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan dengan estimasi mencapai 25 hektar per tahunnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pernah sekali saya tanya, itu apa? Siapa punya? Kamu ngapain ini? Gini. Tiga pria masing-masing bernama Samsul Riyadi, MB, dan Edi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika di Kecamatan Peraya. Tersangka diringkus di 2 lokasi atas laporan masyarakat yang resah dengan ulah para pelaku menjajakan narkotika. Saat digerebek, salah seorang pelaku sempat membuang barang haram miliknya ke kolam ikan di rumahnya. Dari 2 lokasi, polisi menyita paket sabu-sabu siap edar seberat 5,91 gram dan 10,77 gram sebagai barang bukti kejahatan. Para tersangka diduga merupakan komplotan pengedar narkotika antar daerah yang memperoleh pasokan dari luar daerah. Di situ kami geledah,
kami menemukan barang bukti berupa 1 poket dulu, kemudian selanjutnya melakukan pengembangan ke rumahnya. Di sana kami menemukan sisa yang 14 poket. Sementara untuk yang di Kecamatan Parabarat Daya, kami langsung ke rumahnya. Di situ di rumahnya kami langsung melakukan penggerbakan di sana. Untuk sementara dari catatan kami, mereka ini pengembang. Itu mereka mau jual kemana rencananya kemudian? Ya. Mau dijual kemana itu? Rencananya mereka akan menjual di seputar wilayah mereka sendiri. Gimana kamu dapat barang ini? Di Blake. Pak RT kan sampai di pos macam. Apa kamu Beli tak laikan kan? Datang ke macam. 1.800.000. Terus kamu di rumah kamu pakai tulang. Seharga berapa kalau satu ini? Satu klip ini? 80. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.